Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 10 tak ada kemungkinan lari. Jauh juga perjalanan mereka. Tubuh truk tergoncang-goncang ketika melewati bagian jalan yang sangat buruk keadaannya. Tapi Pete dan Hamid tidak begitu merasakannya, karena mereka bersesak-sesak dalam peti. Hawa di situ mulai pengap. Untung celah yang dibuat oleh Pete dengan jalan menyelipkan sebatang pensil antara peti dengan tutupnya dekat letaknya ke kepala mereka. Dengan begitu mereka masih bisa menghirup udara yang lumayan segar. Hamid sama sekali tidak menunjukkan sikap takut. Dalam hati, Pete harus mengakui bahwa anak itu memang tabah. Kita ini mau dibawa kemana? Bisik Hamid. Padahal ia sama sekali tidak perlu berbisik. Biar mereka berteriak-teriak sekuat-kuatnya saat itu, takkan ada orang yang bisa mendengar. Mereka berada dalam peti tertutup, yang terletak di belakang truk yang sedang berjalan. Dari pembicaraan mereka tadi, kelihatannya peti ini tidak akan langsung diserahkan pada pemesannya, tapi disembunyikan dulu, jawab Pete. Kalau benar itu yang mereka lakukan, ada kesempatan bagi kita untuk melarikan diri. Ia bicara dengan nada yakin. Padahal perasaannya saat itu tidak begitu. Bagaimana jika kedua orang tadi tidak melepaskan tali pengikat peti sebelum pergi? Mereka tadi bicara tentang mondar-mandir 2 kali, bisik Hamid lagi, dan juga jengkel pada seseorang. Apa maksudnya? Rupanya mereka disuruh seseorang untuk mencuri mumi Raorkon, kata Pete menjelaskan. Mumi mereka ambil, tapi tanpa peti karena terlalu berat. Lalu ketika mumi diserahkan, pemesannya marah-marah karena peti tidak diikut sertakan. Lalu ia menyuruh mereka mengambil peti ini. Ini menyebabkan mereka marah, lalu mengambil keputusan untuk menyembunyikan peti dan menuntut pembayaran tambahan sebagai imbalan penyerahannya. Ya, kurasa kau benar, kata Hamid sependapat. Tapi aku masih tetap belum mengerti, siapa yang ingin mencuri mumi Raorkon. Dia moyangku, dan bukan moyang orang lain. Soal itu memang misterius, kata Pete menyetujui. Dan kurasa begitulah sebutan yang dipakai Bob Andrews untuk perkara ini. Misteri bisikan mumi. Bob Andrews, tanya Hamid. Siapa itu? Dia salah seorang anggota trio detektif, jawab Pete. Trio detektif? Apa itu? Remaja berkulit sawo matang malah bertambah bingung diberi penjelasan. Pete lantas bercerita dari awal mula. Diceritakannya mengenai trio detektif. Hamid mengikuti penuturannya dengan penuh minat. Kalian, remaja Amerika, kalian begitu. Aku tak tahu sebutannya. Pokoknya kalian gemar berbuat macam-macam, katanya kemudian dengan agak iri. Kalau di Libya, lain sekali. Keluargaku berdagang permadani. Tentang barang itu banyak sekali yang ku ketahui. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang sidik jari, tentang tape recorder, periskop, tentang walkie-talkie. Walkie-talkie. Seru Pete bersemangat. Kenapa tidak ke situ pikiranku selama ini? Kita bisa minta tolong dengannya. Pete sementara itu sudah memperbaiki kembali walkie-talkie yang rusak ketika ia bergulat dengan Hamid pagi itu. Dan juga menginstruksikan bahwa alat itu harus selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Pete beringsut-insut, sampai akhirnya bisa mengambil walkie-talkie yang ada di kantongnya. Lalu dilepaskannya antena yang terlilit ke pinggang, dan disodorkannya ujungnya ke celah yang ada antara peti dengan tutupnya. Sedikit demi sedikit kawat tembaga itu didorongnya keluar. Ketika semuanya sudah berada di luar, ditekannya tombol untuk bicara. Halo, penyelidik 1. Ucapnya ke alat komunikasi yang ada di tangannya. Di sini penyelidik 2. Masuk, penyelidik 1. Penting. Over. Sekarang gilirannya mendengar. Setelah sunyi sesaat, didengarnya suara seseorang. Jantung Pete berdebar. Halo, Tom, kata suara itu. Kau dengar itu tadi? Ada yang memotong kita. Ya, Jack, jawab suara yang lain. Kayaknya anak-anak. Hei, siapa itu? Jangan ganggu kami. Ini urusan bisnis. Nah, Jack, seperti kukatakan tadi, trukku macet di jalan raya. Ban kempis. Kalau kau bisa, tolong, kata Pete dengan nada memelas. Namaku Pete Renshaw. Aku minta tolong Anda untuk menelepon Jupiter Jones, di Rocky Beach. Ini penting sekali. Menelepon siapa? Tanya orang yang bernama Tom. Apa katamu tadi? Tolong teleponkan Jupiter Jones, di Rocky Beach, kata Pete sekali lagi. Bilang Pete sangat memerlukan bantuan. Keadaan gawat. Apanya yang gawat, nak? Tanya orang yang satu lagi, yang namanya Jack. Aku terkurung dalam peti mumi, yang kini sedang diangkut dengan truk oleh orang-orang yang mencuri mumi Raorkon. Kata Pete. Jupiter pasti mengerti. Tolong saja menelepon dia. Kau dengar itu? Kata orang yang bernama Jack sambil tertawa. Ada anak yang mengatakan dia terkurung dalam peti mumi, dan kini diculik dengan mobil. Macam-macam saja remaja zaman sekarang. Apalagi ide mereka yang berikut. Tolonglah, aku tidak main-main. Seru Pete. Hubungi Jupiter Jones. Hei, Tom, kata orang yang satu lagi. Kau sudah tahu sekarang aku di mana. Tolong panggilkan bantuan untukku. Dan kau, nak jangan ganggu kami lagi. Mestinya ada peraturan yang melarang anak-anak memakai jalur CB untuk iseng-iseng saja. Setelah itu hubungan terputus. Walkie-talkie bungkam. Berkali-kali Pete mencoba lagi, tapi sia-sia. Percuma, Hamid, katanya kemudian dengan lesu. Sebetulnya aku tadi harus mengatakan, aku kehilangan uang. Atau apa saja. Soalnya begitu aku berterus terang bahwa kita terkurung dalam peti mumi, mereka lantas beranggapan aku ini anak iseng yang hendak mengganggu pembicaraan mereka. Apa boleh buat? Pokoknya kau sudah berusaha. Memang bukan kejadian lumrah terkurung dalam peti mumi. Karena itu mereka sukar bisa percaya. Ya, kejadian begini ini mungkin cuma sekali saja dalam 3000 tahun. Dan begitu terjadi, justru aku yang harus mengalaminya, kata Pete menggerutu. Setelah itu keduanya terdiam. Sementara truk berjalan terus sambil tergoncang-goncang. Pete mulai memikirkan hal-hal yang masih perlu diketahui. Kalau Jupe yang saat itu berada di situ, pasti dia akan memanfaatkan waktu yang ada. Karenanya Pete lantas mulai mengajukan pertanyaan. Hamid, katanya, kalau kau memang dari Libya, dari mana kau sampai bisa berbahasa Inggris begitu baik? Aku senang mendengar bahwa bahasa Inggrisku baik, kata Hamid. Pete tidak bisa melihat tampangnya, dalam peti yang gelap. Tapi kedengarannya Hamid memang senang. Aku punya pelatih bahasa, orang Amerika.
Ayahku, kepala keluarga besar Hamid, menginginkan aku bisa pergi kemana-mana untuk menjual permadani kami. Karenanya aku belajar bahasa-bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Di Libya keluarga kami, keluarga besar Hamid, sudah sejak berabad-abad merupakan keluarga terpandang. Kami membuat permadani yang halus sekali. Kami juga memperdagangkannya. Tapi ayahku sekarang sakit-sakitan. Karena itu walau aku masih remaja, aku dibimbingnya untuk mengambil alih kedudukan selaku kepala keluarga besar Hamid. Tapi semuanya itu, apa hubungannya dengan Ra Orkon? Tanya Pit. Katamu, dia itu moyangmu. Tapi menurut Profesor Yarborough, tidak ada yang diketahui mengenai dia kecuali namanya. Tidak ada yang tahu dia itu dulu siapa, dan apa kedudukannya. Pokoknya, tidak sedikit pun yang diketahui mengenai dirinya. Profesor itu cuma tahu apa yang ada dalam buku saja, kata Hamid dengan nada merendahkan. Banyak pengetahuan yang tidak ada dalam buku. Cukup banyak orang pandai yang mengetahui hal-hal yang dirahasiakan. Kemudian Hamid mulai bercerita. 6 bulan yang lewat, seorang peminta-minta bernama Sardon datang ke rumah kami. Ternyata dia itu dukun. Katanya pada ayahku, dia menerima wangsit. Ada suara gaib menyuruhnya datang ke rumah keluarga Hamid. Ayahku memberi dia makan dan minum. Setelah itu Sardon kemasukan roh. Ia bicara dalam berbagai bahasa asing, dengan suara orang-orang lain. Kemudian arwah Ra Orkon menyusup ke dalam tubuhnya. Ra Orkon berbicara. Katanya, tak lama lagi dia akan dikirim ke negeri orang biadab berkulit bule. Ia takkan bisa tenang lagi, selama belum dikembalikan ke tanah asalnya. Ra Orkon mengatakan dia cikal bakal keluarga besar Hamid. Diserukannya pada ayahku untuk menyelamatkan dirinya, dan memulihkan ketenangan arwahnya. Lalu Ra Orkon mengatakan, jika ayahku mau pergi ke negeri orang biadab untuk mengambilnya kembali, maka dia, Ra Orkon, kemudian akan muncul dalam wujud kucing bangsawan kesayangannya. Kucing yang warna kedua matanya tidak sama, serta ujung kaki depannya belang hitam. Itu akan menjadi tanda bahwa ia mengatakan yang sebenarnya, dengan mana ayahku akan yakin bahwa mumi Ra Orkon perlu diselamatkan dan dikembalikan ke Libya. Sehabis Ra Orkon bicara, Sardon sadar kembali. Ia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Peminta-minta itu sudah tua renta. Rambutnya putih tergerai. Matanya tinggal satu. Jalannya terpincang-pincang, ditopang tongkat. Sebelum pergi ia masih meramalkan berbagai hal dengan bantuan bola sihir. Macam-macam yang dikatakannya pada ayahku, baik tentang masa silam maupun masa depan. Wah, kata Pit kagum. Lalu, apa yang dilakukan ayahmu kemudian? Dia mengutus Ahmed, tangan kanannya, ke Kairo untuk menyelidiki. Menurut Ahmed, kata-kata Ra Orkon ternyata benar. Di Museum Purbakala di kota itu ada mumi Ra Orkon. Mumi itu akan dikirim ke suatu negara yang jauh, ke Amerika Serikat. Ke alamat Profesor Yarborough di California. Ahmed melaporkan pada ayahku, Sardon si peminta-minta itu tidak bohong. Ayahku, karena dia sendiri sakit-sakitan, lantas mengutus aku kemari, sebagai putranya yang paling tua. Ahmed disuruh ikut, selaku pengawalku. Aku ditugaskan mengambil kembali mumi moyangku. Sebelum ini Ahmed sudah berusaha membujuk Profesor secara baik-baik agar mumi moyangku dikembalikan. Tapi sia-sia belaka. Ya, dia disuruh pergi oleh Profesor Yarborough, kata Pit mengomentari. Saat itulah Ahmed mendapat akal. Ia akan menyamar jadi salah seorang tukang kebun sarjana itu, supaya bisa terus ada di dekat bumi. Lalu begitu ada kesempatan baik, mengambilnya. Aku juga selalu ada di sekitar tempat itu, untuk membantunya. Tapi kemudian secara kebetulan kau memergoki aku tadi pagi. Kami orang asing di sini, jadi tidak berani bertindak cepat-cepat. Kami perlu mengatur rencana dengan hati-hati. Bukan main. Desah Pit yang terkesan mendengar penuturan Hamid. Tapi kenapa harus dengan jalan mencuri? Ada kemungkinan Profesor mau menjualnya padamu, jika pembayaran kau tawarkan cukup tinggi. Masa moyang sendiri harus dibeli? Tukas Hamid sengit. Harapan kami satu-satunya cuma itu, mencurinya. Kami tahu kata-kata Sardon ternyata semuanya benar, karena pada suatu malam arwah Ra Orkon dengan tiba-tiba muncul di kamarku. Persis seperti diramalkan oleh Sardon. Tentu saja bukan dia sendiri yang datang, tapi dalam penjelmaannya sebagai kucing Abesinia yang kedua matanya berlainan warna serta kaki depan belang hitam. Ternyata Ra Orkon memang moyangku, sebab ramalan Sardon menjadi kenyataan semuanya. Tapi sekarang, Hamid tertegun sejenak, sekarang ada orang lain mencuri Ra Orkon. Aku bingung jadinya. Pit merasa haru biru pikirannya. Tapi kemudian timbul dugaan tertentu dalam dirinya. Mungkin Ahmed yang menugaskan Yo dan Harry, kedua penjahat yang di depan itu untuk mencuri Ra Orkon, katanya. Mungkin ia melakukannya tanpa bilang lebih dulu padamu. Mustahil. Seru Hamid kaget. Aku pasti tahu kalau begitu. Ahmed pasti selalu menundingkan segala-galanya dengan aku. Aku ini calon kepala keluarga besar Hamid. Yah, mungkin juga, kata Pit. Padahal dalam hati ia tidak begitu yakin, apakah Ahmed benar-benar akan melaporkan segala-galanya pada Hamid. Ahmed kelihatannya cerdik orangnya. Mungkin saja ia punya beberapa niat tertentu. Tapi sekarang soal lain. Bagaimana sampai Ra Orkon tahu-tahu bisa berbisik? Aku tidak tahu. Mungkin Ra Orkon murka. Mungkin moyangku itu marah padaku dan pada Ahmed. Dan juga marah pada profesor itu. Semuanya kayak teka-teki saja bagiku. Hamid kedengarannya seperti orang yang sedang susah. Aku sependapat dengan ucapanmu yang paling akhir, kata Pit. Hei, kayaknya kita berhenti sekarang. Truk itu memang tidak berjalan lagi. Terdengar bunyi barang berat digeser. Kedengarannya seperti pintu garasi, atau gudang. Lalu truk maju lagi sedikit. Berhenti lagi. Sesaat kemudian terdengar bunyi pintu bergeser kembali. Kini Pit dan Hamid tahu, mereka sudah berada dalam sebuah gudang. Atau bisa juga garasi. Tutup bak truk dibuka. Sesaat kemudian terasa peti mumi diangkat dengan kasar. Pit dan Hamid tergoncang-goncang di dalamnya, sementara peti itu dijunjung beberapa langkah, lalu dijatuhkan dengan begitu saja ke lantai. Yo, terdengar suara orang yang bernama Harry. Barang ini pasti aman di sini. Betul, jawab Yo. Besok pagi kita menelepon pemesannya. Kita bilang padanya, kita minta pembayaran lipat 2 sekarang. Sementara itu dia boleh bingung malam ini. Besok kita sibuk, kata temannya. Rupanya kau lupa, kita sudah berjanji akan melakukan pekerjaan yang di Long Beach. Oh ya, betul juga. Kalau begitu, biar saja dia juga bingung sepanjang hari besok. Petangnya, keringat dinginnya pasti sudah mengucur terus. Nah saat itu barulah kita menelepon dia, lalu mengatakan barang akan kita serahkan, asal dia mau membayar harga yang kita minta. Tidak ada salahnya jika kita minta pembayaran lipat 3, usul Harry.
Abis, kelihatannya dia sangat ingin peti ini disertakan dengan muminya. Tapi itu nanti saja. Kita pergi sekarang. Terdengar lagi pintu terbuka, disusul bunyi mesin mobil dihidupkan. Truk mulai dimundurkan. Dengan jantung berdebar-debar, kedua remaja yang ada dalam peti berusaha mendorong tutupnya ke atas. Tapi percuma, sedikit pun tak bergerak. Rupanya Yo dan Harry tadi mengikatnya erat sekali. Bab 11 Bob dan Jupiter gelisah. Bob Andrews sibuk mengetik di markas besar. Ia sedang menyusun catatan tentang kasus itu. Ia pandai mengetik, karena ayahnya, penulis untuk suatu surat kabar yang terbit di Los Angeles, menyuruhnya mengikuti kursus mengetik ketika ia berumur 12 tahun. Sedang Jupiter Jones duduk sambil memangku kucing tadi kenal yang tahu-tahu muncul di rumah Profesor Yarborough. Ia mengelus-elus kucing itu sambil mencubiti bibir bawahnya sendiri. Jupiter sedang memeras otak. Wah, kata Bob setelah beberapa saat, sudah pukul 10:05. Tapi Pete masih belum muncul. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya. Mungkin sedang menyelidiki petunjuk tertentu, tebak Jupiter. Tapi dia harus pulang paling lambat pukul 10, kata Bob, dan aku juga. Sebentar lagi aku harus pulang, supaya orang tuaku tidak khawatir. Bagaimana jika kau telepon mereka, untuk mengatakan kau sekali ini pulang agak lambat, kata Jupiter mengusulkan. Sementara itu mungkin Pete sudah kembali. Dengan segera Bob menelepon, yang menerima ibunya. Begitu Nyonya Andrews mendengar bahwa Bob ada di tempat Jupiter, ia langsung memberi izin. Bob boleh pulang setengah jam lebih lambat dari biasa. Jupiter meletakkan kucing Abyssinia itu ke lantai. Dihampirinya periskop, lalu dipakainya alat itu untuk mengamat-amati keadaan di luar, yang sebagian diterangi lampu di gerbang masuk ke kompleks perusahaan dan juga oleh lampu jalan. Di luar tenang. Di rumah kecil dekat kompleks itu, di mana Jupiter tinggal bersama paman dan bibinya, ruang duduk masih kelihatan terang. Rupanya Titus dan Matilda Jones masih nonton TV. Tapi pondok kecil di belakang rumah itu sudah gelap. Di situ tempat tinggal Hans dan Conrad, kedua bersaudara pembantu pamannya. Sebetulnya Jupiter ingin menanyakan pada Hans, kapan pemuda itu terakhir kalinya melihat Pete. Tapi ia tahu, saat itu Hans sedang nonton bersama saudaranya di teater drive-in. Jupiter memutar arah periskop. Kini dilihatnya sebuah mobil meluncur di jalan raya, datang ke arah kompleks. Kendaraan itu melambat sebentar, lalu berjalan cepat lagi. Ketika lewat di bawah lampu jalan, dilihatnya kendaraan itu sebuah mobil sport biru yang mencolok. Pengemudinya seorang remaja bertubuh kurus jangkung. Jupiter kembali lagi ke meja. Pete belum kelihatan, katanya. Tapi baru saja Skinny Norris lewat dengan mobilnya. Oh ya, kata Bob, mau apa dia kemari? Mungkin karena ingin tahu saja, kata Jupiter menebak. Mungkin ia bertanya-tanya, apalagi yang kita lakukan sekarang? Barangkali ia menduga, pasti kita menangani kasus baru, lalu dia ingin mengacaukannya lagi. Bisa mengucur darah dari hidungnya nanti, kalau anak itu tidak hati-hati. Tukas Bob. Dia itu selalu saja ingin campur tangan dalam urusan orang lain. Skinny Norris potongannya kurus tinggi, berhidung panjang. Umurnya sedikit lebih tua dari mereka. Ia kepingin sekali menunjukkan bahwa dia lebih pintar daripada Jupiter. Selama ini segala usahanya ke arah itu selalu gagal. Tapi itu bukan membuatnya jera. Tidak, malah ia semakin ngotot, ingin mengalahkan trio detektif. Tapi Jupiter tidak mau lama-lama menyibukkan diri dengan Skinny Norris. Ia lebih gelisah memikirkan Pete yang masih tetap belum kembali. Ia bahkan mulai berperasaan, jangan-jangan sekali ini misteri yang dihadapi ternyata terlalu berat untuk ditangani trio detektif. Mungkin ia nanti terpaksa menghubungi pihak berwenang untuk menyelesaikannya. Tapi Jupiter anaknya keras kepala. Ia tidak mau mengaku kalah dengan gampang. Kecuali itu Profesor Yarborough juga segan kejadian itu masuk koran. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, akhirnya Jupiter mengambil keputusan. Kita beri waktu setengah jam lagi padanya untuk muncul, katanya. Setelah itu kita harus bertindak. Bob berhenti mengetik. Pikirannya dipenuhi bermacam-macam kejadian yang serba memusingkan kepala. Mumi yang berbisik lalu menghilang, patung yang hampir menimbulkan bencana, bola granit yang bisa lari sendiri, kucing yang matanya berlainan warna, kutukan yang berasal dari zaman Mesir purba. Pusing kepala Bob memikirkan segala hal itu. Jupe, katanya, aku pulang saja sekarang. Capek. Jupiter mengangguk. Kita semua perlu tidur malam ini, katanya. Tapi aku masih ingin menunggu sebentar lagi. Siapa tahu Pete muncul, atau menghubungi lewat telepon. Kenapa tidak kau coba saja dengan walkie-talkie? Kata Bob menyarankan. Mungkin Pete saat ini mencoba menghubungi kita dengan alat itu. Kenapa waktu ku buat dulu, jarak jangkaunya tidak kuatur supaya bisa lebih jauh, kata Jupe menggerutu sendiri. Nantilah ku rombak lagi. Tapi sekarang kita coba saja. Ditekannya tombol alat pengeras suara yang sekaligus merupakan pesawat walkie-talkie. Markas besar memanggil penyelidik kedua, katanya. Masuk, kedua, masuk, apabila bisa menangkapku. Pengeras suara itu mendengung. Tapi tak ada jawaban masuk. Rupanya dia tidak menghubungi, kata Jupiter, atau mungkin pula jaraknya terlalu jauh dari sini. Kau pulang saja sekarang. Aku masih akan menunggu di sini. Walau agak segan, akhirnya Bob pulang juga naik sepeda. Ia begitu sibuk dengan pikirannya sendiri, sehingga ketika masuk ke rumahnya ayahnya harus menyapa 2 kali sebelum dijawab. Ayahnya bekerja malam hari, untuk sebuah surat kabar besar yang terbit pagi. Tapi malam itu ia pulang agak lebih cepat dari biasanya. Apa yang sedang kau pikirkan, Bob? Tanya ayahnya. Sekolah kan libur, jadi pasti bukan soal ujian. Aku memikirkan kasus kami, yah. Bob duduk di lengan kursi ayahnya, misterius sekali. Coba ceritakan. Yah, pokoknya ada urusannya dengan seekor kucing yang matanya satu biru dan satu lagi jingga, kata Bob. Kata ayahnya sambil memasukkan tembakau ke dalam pipanya yang sudah padam. Tapi urusannya terutama mengenai mumi yang bisa berbisik-bisik. Mana mungkin, mumi yang umurnya sudah 3000 tahun masih bisa bicara. Itu kan gampang saja. Ayahnya tertawa kecil. Sama saja caranya, apabila hendak membuat boneka kayu bisa mengoceh. Dengan cara bagaimana? Yah, tanya Bob penuh minat. Seorang ventriloquist bisa melakukannya, kata ayahnya lagi sambil menyalakan pipa. Maksudku, orang yang bisa bicara dengan suara perut. Kita hadapi saja persoalan ini secara logis. Mumi, mustahil bisa bicara, walau cuma berbisik-bisik. Jadi mesti ada orang yang membuatnya seperti berbisik. Ini dilakukan dengan suara perut. Kesimpulannya, jika ada mumi berumur 3000 tahun berbisik, carilah ahli bicara dengan suara perut di daerah sekitar situ. Aduh, mungkin itu dia jawaban yang dicari-cari, kata Bob. Sebentar, ya, aku hendak menelpon Jupiter.
Silakan, kata ayahnya. Pak Andrew memandang anaknya yang pergi ke gang sambil tersenyum. Ia terkenang pada masa mudanya. Banyak sekali hal-hal aneh yang menarik perhatiannya waktu itu. Karenanya ia bisa memahami segala kegiatan anaknya. Ia sendiri juga begitu dulu. Kalau tidak, belum tentu pengertiannya bisa begitu besar. Bob bergegas-gegas menelepon markas besar. Tapi ketika Jupiter menjawab, nada suaranya kecewa. Kukira Pete, kata Jupiter. Ada apa, Bob? Aku baru saja membicarakan kasus kita dengan ayahku, kata Bob. Kata ayah, satu cara untuk membuat Mumi berbisik yaitu dengan suara perut. Dia menyarankan agar kita menyelidiki ada tidaknya seorang ventriloquist yang tinggal di dekat rumah Profesor Yarborough. Kemungkinan ini juga sudah kupikirkan, kata Jupiter. Tapi ia toh harus memakai radio, jika hendak bekerja dari jarak jauh. Sedang kita sudah melihat sendiri, dalam peti tidak ada radio. Lalu ketika aku datang dengan samaran sebagai Profesor Yarborough, Mumi berbisik padaku. Kau tentunya juga tahu, aku tidak memakai suara perut waktu itu. Jadi kurasa bukan itu penjelasannya. Pokoknya, itu kan satu kemungkinan, kata Bob. Mungkin waktu itu ada seseorang yang bersembunyi di luar, dekat pintu. Dan dia yang bicara dengan suara perut, sehingga timbul kesan Mumi yang berbisik-bisik. Hei, kau sudah menelepon rumah Profesor, untuk melihat mungkin Pete ada di sana. Akan kulakukan dengan segera, jawab Jupiter. Sementara itu akan kupikirkan lebih lanjut kemungkinan digunakannya suara perut. Rasanya mustahil. Tapi Sherlock Holmes pernah berkata, begitu segala kemungkinan lain sudah terbukti keliru, maka yang tinggal itulah jawaban yang dicari. Sehabis menelepon Jupiter, Bob langsung ke tempat tidur. Ia merasa gelisah memikirkan Pete. Tapi ia tidak sanggup lagi memikirkan tindakan yang bisa diambil. Sementara itu Jupiter sudah sibuk memutar nomor telepon di rumah Profesor Yarborough. Tapi di sana tidak diangkat-angkat. Rupanya Profesor Yarborough masih ada di rumah sakit, menemani pelayannya. Pete dan Hamid berusaha sekuat tenaga mendorong-dorong tutup peti yang mengurung mereka. Tapi dengan segera mereka berhenti, ketika terdengar bunyi di luar. Truk tadi datang lagi. Terdengar bunyi pintu digeser. Mobil masuk ke dalam, dan kedua orang yang tadi turun. Baik juga idemu menutup peti ini, kata seorang di antaranya. Memang yang kemari cuma kita berdua. Tapi kalau toh ada orang lain muncul, tak perlu perhatiannya tertarik ke barang ini. Pete dan Hamid mendengar suara menggeser, ketika kain terpal diselubungkan ke atas peti. Lubang udara tertutup. Desis Pete pada Hamid. Aku mau berteriak sekarang. Jangan sampai kita terkurung lebih lama di sini. Ia menarik napas dalam-dalam. Maksudnya hendak berteriak sekuat-kuatnya. Tapi tidak jadi, karena sempat mendengar ucapan kedua laki-laki yang di luar. Pete diam, sedikit pun tak terdengar suaranya. Bab 12 lari. Hei, Yo, kata orang yang bernama Harry. Mungkin besok kita memerlukan tali ini. Betul juga, kata Yo. Kita bawa saja sekarang. Pete dan Hamid menunggu sambil menahan napas. Terdengar bunyi terpal ditarik. Kemudian mereka tergoncang-goncang dalam peti, sementara kedua laki-laki yang di luar menarik tali yang tadi dipakai untuk mengikat. Sesaat kemudian terpal sudah diselubungkan kembali di atas peti. Terdengar bunyi mesin truk dihidupkan. Kendaraan itu mundur, disusul bunyi pintu tergeser menutup kembali. Sejenak kemudian Pete dan Hamid sudah serempak mendesakkan tubuh mereka ke atas. Tutup peti sekarang terjunjung dengan mudah. Kedua remaja itu bergegas keluar, merangkak dari terpal yang menyelubungi. Ruangan itu gelap, jadi tidak banyak yang bisa dilihat. Tapi lewat jendela loteng, masuk sedikit cahaya dari lampu jalan di luar. Dan berkat sinar remang itu mereka bisa mengenali, saat itu mereka ada dalam sebuah ruangan gudang. Ruangan itu berlangit-langit tinggi dan berdinding beton, tanpa jendela. Keduanya mulai berkeliling memeriksa keadaan. Pertama-tama menuju ke pintu. Pintu itu besar, gerbangnya bisa dilewati truk. Tapi sayangnya terkunci dari luar. Mereka hanya bisa menggoyang-goyangnya sedikit. Tapi cuma itu saja. Pintu tetap tidak terbuka. Kemudian mereka memeriksa isi gudang itu. Bermacam-macam benda ada di situ. Yang paling dulu menarik perhatian mereka adalah sebuah mobil antik. Dengan jalan meraba-raba serta dibantu cahaya remang-remang, ditarik kesimpulan bahwa kendaraan itu sebuah pertaruh kuno. Antik dan anggun. Mobil tua, kata Hamid agak heran. Kenapa ada di sini? Ini mobil antik. Mungkin buatan tahun 1920. Mobil macam begini nilainya tinggi sekali bagi para penggemarnya, kata Pete menjelaskan. Berikutnya mereka menemukan sejumlah mebel. Barang-barang itu berat dan penuh ukiran. Mereka mengetahuinya dengan jalan meraba-raba. Mebel itu semua ditaruh di atas landasan yang terbuat dari kayu. Supaya tetap kering, kata Pete. Rupanya memang disimpan di sini. Tapi yang ini apa? Di sini ada tumpukan besar. Hamid meraba-raba tumpukan itu, yang terdiri dari berlusin-lusin silinder panjang dan gemuk, yang ditumpukan membentuk piramida. Ini permadani. Seluruh remaja itu bergairah. Permadani daerah Timur Tengah. Halus sekali buatannya. Sangat berharga. Dari mana kau bisa tahu, di tempat gelap begini? Tanya Pete heran. Aku cuma mampu mengenali ini permadani yang ditumpuk-tumpuk. Cuma itu saja. Jari-jariku sudah terlatih. Ketika aku berumur 8 tahun, aku diajari ayahku membeda-bedakan setiap jenis permadani dari kawasan Timur Tengah dengan jalan merabanya saja. Yang menentukan tenunannya, serta jenis wol yang dipakai. Serta macam-macam lagi, soal yang kecil-kecil. Di tumpukan ini tidak ada yang berasal dari keluarga Hamid. Tapi jelas sangat berharga. Masing-masing 2-3 ribu dolar. Wah, mungkin ini barang curian, kata Pete. Yang ada dalam ruangan ini semuanya barang curian. Dan kedua laki-laki tadi, Yo dan Harry, kedua-duanya pencuri profesional. Mungkin karena itu mereka disewa untuk mencurikan Raorkon beserta petinya. Ya, kata Hamid, kurasa kau benar. Tapi sekarang, bagaimana caranya kita keluar dari sini? Itu ada pintu, kata Pete. Samar-samar dilihatnya pintu kecil di tempat yang gelap. Pintu itu terpasang pada dinding bata tebal yang kelihatannya memisahkan ruangan gudang itu dari bangunan selebihnya. Pete memegang kenop pintu dan berusaha memutarnya. Bisa, tapi pintu tak bergerak sedikit pun. Kemudian mereka melihat satu pintu lagi. Tapi ternyata cuma pintu ke kamar kecil. Kurasa ini tempat persembunyian rahasia untuk menyimpan barang-barang curian, kata Pete kemudian, dan cuma Yo dan Harry tadi saja yang bisa masuk ke sini. Tapi bagi kita masih ada satu jalan keluar. Lewat mana? Tanya Hamid. Aku tak melihatnya. Yang ada cuma tembok kokoh, tanpa jendela. Itu, di atas, kata Pete sambil menuding. Hamid mendongak. Jendela loteng yang memasukkan cahaya remang dari luar, ternyata menganga sedikit. Tapi letaknya jauh di atas kepala mereka.
Kalau kita bisa terbang, kata Hamid, baru mungkin kita lari lewat situ. Kita lihat saja dulu, kata Pete. Mobil antik itu, letaknya hampir persis di bawahnya. Betul, jawab Hamid bersemangat, cepat, kita coba. Mungkin jika kita berdiri di atas kapnya, bisa tercapai jendela itu. Tenang, Hamid. Pete menyabarkan remaja yang lebih muda dari dirinya itu, yang sudah hendak cepat-cepat naik ke kap sedan Persaro antik. Sepatumu nanti menggores catnya. Kan sayang, jika mobil yang sepantasnya ditaruh dalam museum sampai rusak karenanya. Kedua remaja itu membuka sepatu masing-masing, menyambung talinya lalu menggantungkannya melilit leher. Sesudah itu baru mereka naik ke atas kap mobil. Tapi ternyata walau Pete sudah menjulurkan tubuh setinggi-tingginya, jendela loteng masih terlalu jauh dari jangkauan. Sekitar 30 cm dari ujung tangan, dan lebih dari itu ke samping. Aku akan mencoba melompat ke situ, Hamid, kata Pete. Kita tidak bisa terus di sini. Pete meloncat. Jarinya mencengkeram ambang jendela. Dengan cepat didorongnya daun jendela sampai terpentang lebar. Lalu ia menjunjung dirinya sendiri, naik ke atap yang berlapis kerikil. Dengan segera ia berbalik. Dijulurkannya tubuh ke bawah lewat lubang jendela, sambil mengulurkan tangan. Hamid, panggilnya. Lompat saja, nanti ku tangkap. Pegang pergelanganku. Remaja yang lebih kecil itu ragu-ragu sesaat. Ditatapnya lantai yang terbuat dari beton. Tapi dengan segera ia membulatkan hati. Ia mendongak. Lengan dijulurkan ke atas, lalu melompat. Nyaris saja tak terpegang olehnya pergelangan tangan Pete. Tapi Pete cukup sigap. Disambarnya pergelangan tangan Hamid, lalu ditarik ke atas. Sejenak kemudian remaja itu sudah ada di sisinya. Di atas atap. Kau bukan saja tabah, Pete, kata Hamid memuji, tapi juga kuat sekali. Hidung Pete mekar mendengarnya. Kami setiap hari di ruang senam berlatih lebih berat lagi, katanya seolah-olah sambil lalu. Nah, sekarang sepatu kita pakai lagi. Lalu mencari jalan turun dari sini. Pada bagian depannya, atap itu dibatasi tembok bata yang tinggi. Itu bagian depan bangunan. Mereka tidak bisa turun lewat situ. Tapi di sebelah belakang ada tangga besi. Tangga itu dipakai untuk naik ke atap, jika di situ ada yang perlu diperbaiki. Dengan cepat mereka menuruni tangga, sampai di lorong gelap yang ada di bawah. Mereka berhenti sejenak di situ. Mereka hendak mengetahui di mana mereka berada. Sambil melihat-lihat berkeliling, Pete mengambil sepotong kapur biru dari kantongnya. Lalu dibuatnya beberapa tanda tanya yang besar-besar di pojok kiri bawah daun pintu tempat truk tadi keluar masuk. Ini tanda rahasia kami, katanya menjelaskan pada Hamid. Dengannya kita bisa menemukan kembali tempat ini. Sekarang kita keluar dari sini, ke jalan besar. Kita harus mengetahui alamat tempat. Wah, ada orang datang. Mungkin gelandangan. Tapi bisa juga penjahat. Kita berbalik saja menuju jalan yang ada di belakang. Keduanya bergegas menyusul lorong gelap, melewati pintu demi pintu yang tertutup semua. Akhirnya sampai di sebuah jalan yang tidak terawat baik. Penerangan di situ remang-remang. Pete tidak mengenali apa-apa di situ. Ia lantas tahu bahwa ia belum pernah datang ke daerah situ. Tapi kita perlu mengetahui di mana kita sekarang, katanya pada Hamid. Yuk, kita ke pojok jalan berikut. Kita lihat papan nama jalan di situ. Kita perlu mencatatnya, supaya bisa kembali ke sini. Tapi sesampai di pojok jalan, ternyata papan nama jalan yang terpasang di situ sudah rusak sekali. Jadi mereka tidak bisa membaca tulisannya. Papan itu penyok-penyok, rupanya karena dilempari batu. Sialan, cerca Pete, kenapa sih orang? Saat itu terdengar bunyi kaca pecah. Datangnya dari salah satu jalan samping. Kemudian muncul dua orang laki-laki. Keduanya lari melewati Pete dan Hamid, menuju sebuah mobil yang langsung melesat pergi. Kedua remaja itu cuma bisa melongo saja memandang mereka. Mereka dikagetkan oleh suara yang berteriak-teriak dengan marah di belakang mereka. Tahan, maling, seru seorang laki-laki. Hei, kalian yang memecahkan jendela tokoku. Kalian mencuri arloji-arlojiku. Jangan lari. Seorang laki-laki bertubuh besar datang berlari-lari, sambil mengacung-acungkan kepala tinju. Kelihatannya ia yakin, kedua remaja itulah yang baru saja melakukan kejahatan itu. Tanpa berpikir lagi Pete langsung menyambar tangan Hamid, lalu diseretnya. Lari, serunya, keduanya lari. Masuk jalan yang satu, melintas jalan lain, memintas lewat lorong-lorong. Pengejar mereka bertambah banyak. Bukan itu saja, beberapa ekor anjing juga ikut memburu sambil menggonggong-gonggong. Pete dan Hamid lari terus, sampai kehabisan napas. Mereka sudah tak peduli arah lagi. Keduanya berhenti lari. Para pengejar tidak kelihatan lagi. Sebetulnya kita tadi harus mengatakan pada orang itu, bukan kita yang memecahkan kaca jendela tokonya, kata Pete tersengal-sengal. Tapi terus terang saja, aku tadi langsung lari tanpa sempat berpikir lagi. Kalau ada orang berteriak, maling, sambil mengejar, wajar jika kita lari, kata Hamid. Jangan persalahkan dirimu. Tapi konyolnya, kata Pete dengan masam, tadi aku tidak tahu di mana kita berada, sebelum lari. Yang kuingat cuma tempat itu beberapa blok dari sini. Kita sama sekali tidak tahu di mana letak gudang itu. Betul, kata Hamid serius. Sekarang ada tambahan satu problem lagi. Ya kan, Pete? Ya, jawab Pete. Bagaimana cara kita menemukannya kembali? Dan bagaimana kita sekarang pulang? Tempat ini letaknya pasti sekitar 20-25 kilo dari Rocky Beach, dan 15 dari Hollywood. Di tengah kota Los Angeles. Kan bisa naik taksi, kata Hamid. Uangnya dari mana? Tukas Pete. Aku punya uang, jawab Hamid menenangkan. Aku diberi oleh Ahmed, untuk keperluan-keperluan mendadak. Cukup banyak uang dolar Amerika di kantongku. Ditunjukkannya sebuah dompet penuh berisi lembaran uang dolar. Syukur, kata Pete. Itu, di depan ada cahaya terang. Mungkin di sana kita bisa menemukan taksi. Mereka bergegas ke tempat itu. Di pojok jalan ada tempat perhentian taksi. Mereka menemukan taksi yang pengemudinya bersedia menempuh jarak yang jauh ke rumah mereka di Rocky Beach. Tentu saja setelah Hamid menunjukkan bahwa mereka punya uang untuk membayar ongkos perjalanan itu. Sebelum berangkat, Pete cepat-cepat mencatat nama tempat itu. Setidak-tidaknya sekarang ia tahu, sekitar 15-20 blok dari situ terletak gudang tempat petira Orkon disembunyikan. Pete juga sempat menelepon Jupiter sebentar, lewat telepon umum. Aku tidak apa-apa, katanya melaporkan, dan sekarang dalam perjalanan pulang. Banyak yang perlu dilaporkan. Terlalu banyak untuk diceritakan lewat telepon sekarang. Sesampai di rumah nanti, aku akan langsung menelepon lagi. Pakai walkie-talkie saja, kata Jupe. Aku menunggu di kamarku. Hah, lega rasanya menerima kabar darimu. 2. Nada suara Jupiter saat itu benar-benar lega.
Karenanya Pit lantas mengetahui, tadi rekannya itu pasti sudah khawatir mengingat nasibnya. Tapi tunggu saja, sampai Jupe mendengar bahwa dia, Pit, tadi ada di tempat peti bumi disembunyikan, tapi sekarang jejak itu hilang lagi. Taksi berangkat membawa mereka kembali ke Rocky Beach. Di tengah jalan tidak ada kejadian yang luar biasa. Hamid memaksa mengantar Pit terlebih dulu ke rumah. Setelah itu baru dia sendiri menuju ke rumah yang disewa Ahmed untuk mereka berdua, tidak jauh dari tempat tinggal Profesor Yarborough. Sesampai di rumah Pit, remaja itu sudah hendak buru-buru turun. Tapi ditahan sebentar oleh Hamid. Pit, kata anak Lydia itu, maukah kau serta teman-temanmu membantuku menemukan kembali Raorkon serta petinya? Aku, Hamid Bani Hamid ingin menyewa tenaga kalian. Ya, jawab Pit agak ragu, mumi itu sebenarnya milik Profesor Yarborough. Dan kami bekerja untuk dia. Bekerjalah juga untuk Hamid, desak anak itu. Hanya untuk menemukan Raorkon beserta petinya. Kembalikan kedua-duanya pada Profesor. Setelah itu aku dan Ahmed akan berusaha membujuknya lagi, supaya dia mau mengembalikan pada kami. Kurasa itu bisa kami lakukan, kata Pit. Baiklah, tapi kau perlu bicara dulu dengan Jupe. Datanglah besok pagi di perusahaan Jones, tempat jual beli barang bekas. Pukul 10. Hamid menyetujui usul itu. Setelah bersalaman, Pit bergegas masuk ke rumah. Ia sadar bahwa ia terlambat pulang. Di dalam, orang tuanya masih nonton siaran TV. Ayahnya tenaga ahli untuk teknik khusus di salah satu perusahaan film Hollywood. Orangnya bertubuh kekar. Kau terlambat, Pit, kata ayahnya itu. Kami sudah mulai khawatir. Ya, kata Pit mengakui. Soalnya begini. Aku tadi mencari seekor kucing hilang, lalu tahu-tahu, kemudian timbul urusan lain. Ia sudah hendak membeberkan seluruh pengalamannya. Tapi ibunya buru-buru menggeleng. Sekarang mandi saja dulu, nak, lalu langsung masuk ke tempat tidur, kata ibunya. Aku heran, kenapa anak laki-laki selalu kotor kalau pulang. Ya, Bu, kata Pit lalu cepat-cepat menaiki tangga menuju ke kamarnya. Sesampai di situ, ia membuka jendela. Antena yang terbuat dari kawat tembaga diulurkannya keluar, lalu ditekannya tombol walkie-talkie-nya. Penyelidik 2 memanggil markas besar, katanya di depan alat itu. Penyelidik 2 memanggil markas besar. Masuk, markas besar. Dilepaskannya jari yang menekan tombol, lalu menunggu. Begitu tombol dilepaskan, langsung terdengar suara Jupiter menjawab. Di sini penyelidik 1, katanya. Aku sudah di tempat tidur, tapi pesawatku nyalakan terus. Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi? Secara singkat Pit menuturkan pengalamannya sejak petang. Diakhiri dengan pengakuan, ia tidak tahu kemana ia tadi diangkut bersama Hamid, dalam peti bumi. Beberapa saat Jupiter tidak menjawab. Lalu terdengar lagi suaranya. Kau tidak bisa dipersalahkan, penyelidik 2, katanya. Kau sudah berusaha sebisa-bisamu. Dengan salah satu cara, peti bumi pasti akan kita temukan kembali. Kita perlu mengadakan rapat besok pagi. Ada beberapa hal yang baru sekarang ketahuan. Semuanya menyebabkan teka-teki yang kita hadapi menjadi semakin rumit. Pertama-tama padaku di sini ada kucing yang pernah kau sebut-sebut. Itu, yang menurut kata Hamid titisan Raorkon. Padahal bukan. Aku merasa pasti, kau tentu akan bisa mengatakan bahwa kucing ini sebenarnya kucing Nyonya Banfri. Tapi sedang menyamar. Setelah itu Jupiter memutuskan hubungan. Dibiarkannya Pit masuk ke tempat tidur, tapi tidak bisa terlelap. Dirongrong perasaan ingin tahu yang tidak bisa ditahan-tahan. Mana mungkin, kucing bisa menyamar.